Tidak selamanya hidup manusia ada dalam masa di mana dia tegak berdiri, megah dan jaya, gagah perkasa senantiasa. Akan ada masa dalam diri manusia yang terbatas, di mana dia tidak lagi tegak berdiri, tapi lemah lunglai tidak berdaya. Dia menjadi rebah dan menyadari bahwa dirinya begitu rendah, hampa, dan tidak ada lagi kebanggaan yang dapat diandalkan. Dan pada masa seperti itu, ketika kebanggaan diri seseorang itu rebah, maka itulah saat yang paling tepat untuk dia datang, merendah dan mengakui akan rebahnya hidupnya itu di hadapan Tuhan dan kepada Tuhan. Karena justru dengan merebahkan diri, mengakui akan kerapuhan diri di hadapan Tuhan, pada saat itulah sebenarnya Tuhan sedang mulai memulihkan dan membangunkannya agar berdiri tegak dengan kekuatan tangan Tuhan. Saya Nikolas Kurniawan menemani dalam Sabda Tuhan yang menyapa dari Mazmur 63 kali ini ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Masa padang gurun sebagaimana yang sudah diungkapkan di hari-hari kemarin adalah masa di mana seseorang kehilangan segala kebanggaan hidupnya. Masa yang dialami oleh Nabi Musa misalnya. Setelah dia ada di masa istana yang begitu megah dengan segala fasilitas yang tersedia, dia harus masuk masa padang gurun di mana segala kebanggaannya punah dan musnah. Tidak ada lagi yang dia dapat andalkan dengan posisinya sebagai putra raja. Begitu pula Daud. Dalam masa di padang gurun, baik masa sebelum dia diangkat menjadi raja secara resmi bagi Israel, begitu pula saat dia sudah menjadi raja dan harus mengalami masa hendak dikudeta oleh putranya sendiri, maka pada saat itu adalah masa di mana kebanggaan hidupnya itu rebah. Tidak ada lagi yang dapat dia banggakan. Semuanya serba kosong, musnah dan punah. Dan karena itulah maka Mazmur 63 merupakan mazmur penyerahan diri yang total Daud kepada Tuhannya. Berawal dari kerinduannya kepada Tuhan yang begitu dalam. Dan begitu pula dengan sebuah keyakinan bahwa ada sesuatu yang lebih dari hidupnya, yaitu kesetiaan Tuhan. Dan bagaimana Tuhan mengenyangkannya dengan segala hal yang mulia dari Tuhan. Dan begitu pula di dalam ayat selanjutnya hari ini, Daud atau pemazmur malah justru pada masa di mana kebanggaan dirinya rebah, dia merebahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dia merendahkan dirinya, ini yang nyata dalam ungkapan di ayat 7. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Di pembaringan yang entah tidak dijelaskan di mana lokasinya, di padang gurun Yehuda tempat dia sedang menjauh dari keramaian atau kejaran orang-orang yang ingin menjatuhkannya. Tetapi ungkapan bahwa dia ingat Tuhan di tempat tidurnya menunjukkan dia dalam masa pembaringan. Dan gambaran berbaring di dalam kitab suci itu menunjukkan satu tanda penyerahan. Merupakan satu gestur, satu simbol bahwa dia tidak berdaya. Gambaran berbaring itu juga menandakan
posisi di mana seperti kambing, domba atau ternak yang dipersembahkan di mezbah, itu dia tidak berdaya, siap jadi korban dan akan dibakar. Namun disinilah gambaran di tempat tidur pemazmur mengingat Tuhan, menunjukkan bahwa di tengah-tengah pemercayaan dirinya, di mana dia merendahkan dirinya dan merebahkan hidupnya di hadapan Tuhan, saat itulah imannya tegak berdiri. Saat itulah sebenarnya dia merenungkan Tuhan sepanjang kawal malam. Apa yang direnungkannya? Dia merenungkan tentang pertolongan Tuhan, tentang kuasa dan kedaulatan Tuhan. Dan yang menarik lagi ketika dikatakan ia merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Ini mau menegaskan kepada kita tentang arti merenungkan itu. Digunakan kata dalam bahasa asing meditate. I meditate you. Saya merenungkan engkau. Memeditasikan Tuhan. Dan merenungkan di sini bukan seperti perenungan-perenungan di mana seseorang mengosongkan pikiran dan lalu kemudian lari dari kenyataan hidup. Tapi justru meditasi atau perenungan di dalam Tuhan dan oleh Tuhan serta bersama Tuhan adalah justru sebuah tindakan pengisian pikiran. Pikiran kita dipenuhi, diisi dengan kekuatan Tuhan, dilimpahi dengan pertolongan kuasa dan kedaulatan Tuhan. Sehingga Daud yang berangkat ke padang gurun bukan sebuah pelarian dari kenyataan, tapi dia justru sedang datang kepada Tuhan di masa sulitnya ini untuk berserah dan merebahkan diri di hadapan Tuhan, agar pertolongan dan kuasa Tuhan serta kedaulatannya itu memampukannya untuk berani menghadapi kenyataan. Inilah masa retreat Daud. Masa di mana seperti ketapel dia ditarik mundur untuk lalu batu itu melesat lebih jauh lagi. Seperti anak panah yang ditarik mundur di busur itu, lalu kemudian dilesatkan oleh sang pahlawan dan siap untuk menghadapi musuh-musuhnya. Inilah sebenarnya masa padang gurun, bukan masa pembuangan, tapi masa pendekatan diri kepada Tuhan yang lebih lagi. Masa perenungan yang dalam dengan memenuhi pikiran kita dengan hal-hal yang dari Tuhan, tentang Tuhan, dan bahkan dipenuhi dengan Tuhan sendiri. Bukankah dalam perjanjian baru juga dikatakan, segala yang baik, segala yang mulia, segala yang indah kedengarannya itu, pikirkanlah semua itu. Hari ini ketika segala kebanggaan kita tampaknya rebah, rebahkanlah diri sambil merenungkan Tuhan. Penuhilah pikiranmu dengan hal-hal yang dari Tuhan dan tentang Tuhan. Dan biar pertolongan kuasa dan kedaulatannya engkau alami, supaya berani menghadapi kenyataan. Tidak lari dari kenyataan bahwa memang kita sedang rebah, tapi hadapi itu bersama dengan Tuhan yang maha kuasa, maha gagah, maha perkasa atas hidup kita. Selamat merenungkannya, selamat memenuhi pikiranmu dengan pikiran Tuhan kita. Amin.